Bab 18. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Zain merasa bosan di rumah siang ini, apalagi saya masih berada di kantornya. Sementara Kai, anak itu sedang tidur siang karena sudah masuk jam tidurnya. Mungkin, Zain akan menerima tawaran saya untuk kembali berkuliah saja. Sebab, dirinya merasa sangat bosan di rumah tak melakukan apapun. Jika ia berkuliah, dia juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kan. Ngapain ya, bosen? Gumamnya. Zain pun beranjak keluar dari kamarnya, dia berjalan menuju dapur. Tiba-tiba, pria itu merasa haus. Setidaknya, di dapur ia bisa menemukan air dingin yang dapat melegakan tenggorokannya. Namun, setibanya di sana, Zain justru terkejut mendapati Asril yang tengah berdiri di depan meja dapur seraya menundukkan kepalanya. Asril, enggak tidur siang? Tanya Zain basa-basi. Asril hanya diam, anak itu meremas kuat kedua sisi celananya. Wajahnya tampak terlihat takut. Melihat sikap Asril saat ini, tentunya Zain merasa heran. Padahal, dirinya hanya bertanya dengan suara yang lembut. Namun, mengapa Asril terlihat takut sekali? Hei, ada apa Ham? Zain mencoba menyentuh bahu Asril, tetapi anak itu justru menjauh dengan perasaan yang takut. Zain menghela nafas pelan, dia mengingat perkataan saya beberapa hari lalu. Jika memang Asril takut padanya, Zain tak akan memaksa anak itu. Ia memilih untuk mengambil gelas di lemari. Namun, tatapannya justru jatuh pada tempat sampah di mana terdapat pecahan piring. Zain berbalik, ia segera memegang bahu Asril dan mengarahkan tatapan anak itu padanya. Ia sedikit merendahkan tubuhnya agar dapat melihat wajah Asril dengan lekat. Jangan ditanyakan lagi bagaimana respon Asril saat ini. Anak itu tentunya merasa takut saat Zain menatapnya seperti sekarang. Katakan yang jujur, apa yang telah terjadi? Asril menundukkan kepalanya, ia memainkan jari jemarinya dengan perasaan gelisah. Zain sedikit gemas, ia menangkup wajah Asril agar anak itu fokus menatapnya. Om tahu, Om hanyalah ayah sambungmu. Tapi sekarang, anggaplah kita teman. Om tidak akan menyakitimu, begitupun denganmu. Kalau kamu jujur, Om akan membantumu. Ujarnya. Asril habis memecahkan piring, tolong jangan marah. Asril sudah membersihkannya, jangan pukul Asril Hicks. Seru Asril dengan air mata yang luruh di pipinya. Zain menegakkan tubuhnya, pria itu menghela nafas berat. Hanya karena persoalan piring pecah. Kenapa Asril setakut itu? Apakah trauma yang dialaminya sangat dalam? Apakah saya juga mengerti tentang trauma anaknya saat ini? Ketakutan Asril pada suatu hal yang sepele, sangat berlebihan dan ini tidak bisa dibiarkan. Zain berjalan cepat menuju lemari, ia mengambil 5 piring dari sana dan membawanya mendekat ke arah Asril. Ayo ikut Om. Asril ketakutan saat Zain menarik tangannya. Anak itu hanya diam menurut, walaupun air matanya tak henti turun. Asril merasa takut, saat Zain membawanya ke belakang rumah. Sampai, langkah Zain terhenti setibanya ia berada di sudut rumah dekat dengan pintu gudang. Di sana, Zain melepaskan tangan Asril, dia lalu meletakkan kelima piring yang ia bawa di lantai. Mommy Hicks. Mommy. Asril menangis lirih, tubuhnya gemetar hebat saat ini. Zain seakan menulikan pendengarannya, ia menghiraukan tangisan Asril. Pria itu lalu mengambil 1 piring dan memberikannya pada anak laki-laki tersebut. Lempar. Titahnya dengan tatapan serius. Asril menghentikan tangisnya, anak itu langsung mengunci mulutnya rapat. D4 danya terlihat kembang kempis. Dia mengira jika Zain marah karena dia menangis.
Karena tak mendapat respon dari Asriel, Zain langsung melempar piring itu ke dinding. Biar. Tentunya, Asriel sangat syok. Raut wajahnya terlihat pucat, matanya menatap ke arah pecahan piring yang berserakan di lantai. Posisi mereka memang jauh dari dinding, apalagi Zain melemparnya dengan penuh kehati-hatian agar Asriel tak terkena pecahan piring itu. "Kau mau mencoba melemparnya?" tanya Zain seraya tersenyum lembut pada anak itu. Asriel menggeleng kaku, dia masih syok dengan apa yang terjadi di depannya. Tak sampai di sana, Zain kembali melempar piring itu ke tembok. Asriel benar-benar mengamatinya, tatapannya langsung beralih menatap wajah Zain yang terlihat sangat ceria. Zain mengambil satu piring kembali, lalu ia menyerahkannya pada Asriel. "Ayo, lakukan. Ini sangat menyenangkan," pintanya. Dengan ragu, Asriel mengambil piring itu. Lalu, ia melemparnya ke dinding. Tanpa diduga, bibir Asriel melengkungkan sebuah senyuman tipis. Tampaknya, ia mulai mengerti maksud Zain. Melihat ekspresi anak itu saat ini, membuat Zain juga turut tersenyum. Ia kembali mengambilkan piring untuk Asriel, dan anak itu kembali melemparnya. Setelah piring yang kelima pecah, Asriel menghela nafas panjang. Anak itu beralih kembali menatap Zain yang menatapnya dengan senyuman lembut. Kemudian, dia memejamkan matanya sejenak saat Dedi sambungnya itu mengusap kepalanya. "Ayo, kita bersihkan," ajak Zain. Asriel mengangguk, ia turut membantu Zain membersihkan bekas pecahan tadi. Tentunya, Zain tak membiarkan Asriel mengambil pecahan beling itu. Ia hanya meminta Asriel mengambilkan plastik dan juga sapu. Keduanya terlihat jauh lebih dekat dari sebelumnya. "Maaf tuan, ini ada paket dari kurir." Seorang bodyguard datang dengan membawa sebuah kardus berukuran sedang di tangannya. "Oh iya, terima kasih." Zain mengajak Asriel kembali ke dapur, lalu pria itu membuka kardus yang ia bawa tepat di hadapan anak tampan itu. Dengan tatapan bingung, Asriel mengamati apa yang sedang Zain lakukan. "Om sudah memesankan piring yang sama persis seperti yang kita pecahkan tadi," terang Zain. Pria tampan itu membawa ke-6 piring yang ia beli dan memasukkannya ke dalam lemari. Lalu, ia berbalik mendekati Asriel. Tanpa izin darinya, Zain langsung menggendong anak menggemaskan itu dan membawanya mendekat ke arah lemari piring tersebut. "Sekarang, coba hitung. Apa ada piring yang berkurang?" tanya Zain. Asriel mencoba menghitung piring itu, awalnya dia memecahkan 1 ditambah dengan 5 piring yang keduanya pecahkan. Setelah menemukan jawabannya, Asriel beralih menatap Zain yang tersenyum padanya. Seolah, pria itu tahu pasti jawaban anak laki-laki itu. "Dengar." Zain mendudukkan Asriel di meja dapur dan menatap anak itu dengan tatapan lekat. "Jangan pernah takut. Kamu seorang pria, besar nanti kau akan menjadi seorang pemimpin. Laki-laki sejati tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan tadi sudah benar, membereskan kesalahan yang kamu buat. Tak ada salahnya kamu mengakui kesalahanmu, Momi pasti tahu jika kamu tidak sengaja." Asriel hanya mendengarkan perkataan Zain dengan seksama. "Piring pecahnya bisa dibereskan gak? Bisa diganti yang baru. Sekarang, apa ada piring yang pecah? Kenapa harus takut?" lanjut Zain. "Maaf, aku salah." Lirih Asriel seraya menundukkan kepalanya. Zain tersenyum, ia menepuk pelan kepala anak itu. "Kalau kamu tak sengaja berbuat salah, kamu harus berani mengatakan maaf dan membereskannya. Tidak perlu takut, karena Om yang akan mengganti kerugiannya." Perasaan gak gitu deh. Batin Zain merasa aneh dengan jawaban anak itu. Bab 19. Sea mendadak pulang setelah pembantunya mengabarkan apa yang Zain perbuat pada putranya. Raut wajahnya terlihat panik, ia bahkan menyetir mobil dengan kecepatan tinggi.
Sea merasa khawatir dengan putranya, dia takut Zain melakukan kekerasan pada anak itu. Jika sampai dia menyakiti Asriel, awas saja. Gertak Sea. Sesampainya di rumah, Sea langsung turun dari mobilnya. Ia berlari cepat menuju tangga dan bergegas menaikinya. Wanita itu langsung masuk ke kamarnya. Ia mencari keberadaan sang suami. Sayangnya, Zain tak ada di kamar. Selanjutnya, kamar yang menjadi tujuan Sea adalah kamar putranya. Bergegas, wanita itu berlari ke arah kamar sang putra. Jangan di situ, letakkan di sini biar pesawatnya bisa terbang. Wah hebat. Apa Om bisa membuat kapal yang bisa berlayar juga? Bisa, mau Om buatkan. Besok kita cari bahan-bahannya ya. Sea menghentikan niatnya untuk masuk ke dalam kamar Asriel, wanita itu terdiam di tempat dengan tubuh yang mendadak kaku. Telinganya mendengarkan dengan seksama obrolan Zain dan Asriel yang terdengar sangat dekat. Bahkan, Sea jarang sekali mendengar putranya berbicara dengan kalimat yang panjang. Sea. Pintu kamar Asriel yang terbuka sedikit membuat Zain dapat menyadari keberadaan Sea. Dengan kikuk, wanita cantik itu masuk ke dalam putranya. Tampak, kamar itu terlihat berantakan dengan banyak kertas dan juga robekan kertas di mana-mana. Mommy, lihat. Aku membuat pesawat dan ini bisa terbang. Seru Asriel seraya menunjukkan pesawatnya. Sea hanya tersenyum, dia menatap nanar kamar putranya yang terlihat berantakan. Menyadari sang Mommy memperhatikan kamarnya, Asriel segera berdiri dan membereskan kertas-kertas yang berserakan itu. Maaf Mommy, aku akan membereskan. Sea langsung melarang putranya, ia menarik lembut tangan anak itu dan menggenggamnya. Tak apa, lanjutkan saja kegiatanmu. Mommy datang hanya untuk mengajak Om Zain berbicara. Terangnya. Asriel menoleh ke arah Zain, pria yang ia tatap hanya melempar senyum padanya. Tapi kita sedang bermain. Cicit Asriel yang kembali menatap Sea. Hanya sebentar sayang, iya. Akhirnya, Asriel mengangguk. Sea langsung menarik Zain keluar dan membawanya ke kamar mereka. Ceklek. Sea menutup pintu dengan rapat dan tak lupa menguncinya. Wanita itu berbalik dan menatap Zain dengan tatapan tajam. Apa yang kamu lakukan pada putraku? Pembantu tadi bilang kamu melempar piring di hadapannya. Apa kamu mau menekan mental putraku? Sentak Sea. Aku hanya menghancurkan rasa takutnya saja. Istri mantan suamimu membuat putramu trauma akan bentakan. Hanya gara-gara persoalan piring yang tak sengaja ia pecahkan, ia langsung ketakutan seolah dia akan mati karena piring yang pecah itu. Seharusnya, kamu marah pada mantan suamimu yang tak bisa menjaga mental anak kalian sendiri. Deg. Zain menatap Sea dengan tatapan dingin. Pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi seperti itu di hadapan wanita tersebut. Zain si pria ramah, kini terlihat seperti pria dingin tak tersentuh. Ia merasa kecewa, sebab Sea justru menyalahkannya tanpa bertanya lebih dulu padanya. Maaf, karena aku sudah lancang berbuat seperti itu pada putramu. Lain kali, aku tak akan melakukannya. Karena aku hanyalah ayah sambung mereka, dan aku tak memiliki hak atas Asriel maupun Kai. Zain lalu beranjak pergi keluar kamar, meninggalkan Sea yang mematung di tempat. Zain, bukan seperti itu maksudku. Sea berlari mengejar Zain. Zain, teriak Sea seraya menuruni tangga. Zain menulihkan pendengarannya, pria itu hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan dingin. Zain, dengarkan aku dulu. Karena tak berhati-hati, Sea hampir saja jatuh dari tangga. Untungnya, Zain segera berbalik dan menangkap tubuh wanita itu. Sea mengalungkan tangannya di leher Zain, ia menatap wajah tampan suaminya dengan tatapan lekat. Zain hanya diam, ia menggendong Sea dan membawanya menuruni satu persatu anakan tangga.
Turun. Titah Zain. Tidak mau. Kau harus memaafkanku dulu, baru aku akan turun. Titah Sea. Cek. Turunlah. Raut wajahmu yang tegang seperti ini tak kalah tampan juga dari raut wajah imutmu biasanya. Puji Sea yang mana membuat Zain salah tingkah. Turun atau aku akan melemparmu. Ancam Zain. Lempar saja, memangnya kamu berani balas wanita cantik itu. Zain menghela nafas kesal, dia memang tak berani melempar Sea. Bukan tak berani, lebih tepatnya sayang. Melihat raut wajah frustrasi Zain, membuat Sea melancarkan rencana jahilnya yang kembali. Bagaimana kalau kamu melemparku ke tempat tidur? Aku sudah sangat berpengalaman, pasti kamu tidak akan merasa kecewa. Bisik Sea dengan nada yang menggoda. J4 Kun Zain bergerak nauk turun saat Sea meraba D4 danya. Elusan tangan wanita itu membuat tubuhnya meremang. Ia sangat sensitif ketika Sea mengelus D4 dan lehernya seperti saat ini. Tanpa keduanya sadari, ada seorang pria yang menatap mereka dengan tatapan marah. Apa yang kalian lakukan? Sea dan Zain sama-sama tersentak kaget, keduanya langsung menoleh ke arah pria yang baru saja berteriak. Mengetahui siapa pria itu, refleks Sea turun dari gendongan Zain. Ia langsung merubah taut wajahnya kembali datar seperti biasanya. Memangnya apa urusannya denganmu Tuan Felix Rowan yang terhormat? Desis Sea. Felix Rowan, mantan suami Sea dan juga ayah kandung dari kedua putranya. Pria itu sangat jarang mengunjungi kedua putranya. Bahkan, setelah Sea mengambil alih hak asuh Azriel, Felix tak lagi datang menjenguk anaknya. Di samping itu juga, Sea melarang Kai untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Sayang sekali kedua anakku memiliki ibu yang tidak tahu malu sepertimu. Desis Felix. Oh ya, lebih tidak tahu malu siapa? Ibu mereka, atau ayah mereka yang berselingkuh dengan pembantunya sendiri. Oh wow. Seharusnya aku memberikanmu medali atas kemenanganmu di ajang tidak tahu malu. Kau. Zain mengerti jika pria di hadapannya adalah mantan suami Sea. Sejenak, Zain mengamati penampilan Felix saat ini. Yah, Felix memang berasal dari keluarga kaya. Tentunya, barang-barang yang ia pakai terlihat mewah. Merasa ada yang memperhatikannya, Felix menatap tajam ke arah Zain. Siapa kamu? Tanya Felix dengan tatapan tajam. Dia suamiku. Seru Sea seraya merangkul lengan Zain. Felix menatap Sea dan Zain dengan tatapan tajam, pria itu seolah tak suka Sea menggandeng lengan suaminya sendiri. Mau marah, rasanya Felix tak ada alasan. Sebab, pria itu tidak berhak unyuk marah. Pasti hanya pengangguran kan? Aku tak pernah bertemu dengannya di perkumpulan pembisnis. Sea, cerai dariku kamu malah mendapatkan tembaga ini. Ledek Felix. Apa salahnya tembaga? Daripada lalat. Seorang pria yang menghancurkan hati seorang wanita tak lebih dari sekedar sampah. Kau tahu, sulit meyakinkan lalat jika bunga lebih indah daripada sampah. Sepertimu, sudah bagus dikasih istri seperti Sea. Malah jatuh ke pelukan pembantu Cek. Kau, Dedi. Ketiganya menoleh ke arah Kai, sepertinya anak itu baru saja bangun tidur. Melihat keberadaan Kai, Felix langsung mendekat. Ia langsung merentangkan tangannya bersiap disambut oleh putra kecilnya itu. Kemarilah sayang, Dedi merindukanmu. Bab 20. Senyuman Felix luntur kala melihat Kai justru berlari ke arah Zain, matanya terus mengarah pada putranya yang digendong oleh suami baru mantan istrinya. Perlahan, Felix menegakkan tubuhnya. Ia masih tampak syok saat melihat putranya memanggil Dedi pada pria di hadapannya saat ini. Kai, ini Dedi. Seru Felix menatap penuh tuntutan ke arah anaknya itu. Kai hanya menatap Felix secara seksama, lalu ia beralih menatap Zain dengan tatapan bingung.
Ndaloh, benel ini dedinya Kai. Gumamnya dan kembali menatap ke arah Felix yang beraut wajah pias. Sea menarik datu sudut bibirnya, ia begitu puas melihat raut wajah mantan suaminya saat ini. Memang, sejak kapan Kai memanggilmu Dedi? Felix mengalihkan pandangannya ke arah Sea. Seolah tertampar oleh perkataan wanita itu, ia terdiam dengan mulutnya yang terkunci rapat. Sejak dia lahir, sampai sebesar sekarang, dia bahkan tak pernah mengenali siapa ayah kandungnya. Karena aku tidak mau, Kai menjadi seperti Asriel. Gara-gara kamu, sifat Asriel berubah total. Apa kamu bisa menggantikan Asrielku yang manis dan ceria? Cukup Asriel, aku tidak akan membiarkan keceriaan Kai direnggut ayah kandungnya sendiri. Sentak Sea dengan mata berkaca-kaca. Felix maju melangkah, membuat Sea memundurkan langkahnya. Zain dan Kai memandang kedua orang itu dengan tatapan berbeda. Kai bingung siapa Felix, ia pernah melihatnya tetapi dia tak terlalu memikirkannya. Berbeda dengan Zain yang merasa waspada dengan Felix. Sea, aku tidak tahu jika Yasmin melakukan itu pada putra kita. Aku menyayangi putra kita, kalau aku tahu aku tidak akan. Apa kamu lupa? Istrimu melakukan tindak kekerasan pada Asriel, dan kamu mengemis padaku agar aku tak memenjarakan istrimu yang saat itu tengah hamil besar. Aku terpaksa melepaskan istrimu, agar kamu setuju untuk melepas hak asuh Asriel. Sekarang kamu bilang, kamu masih menyayangi mereka. Bercandaanmu tidak lucu Tuan Felix yang terhormat. Kamu enggak berhak menghalangiku bertemu dengan mereka Sea. Aku punya hak atas mereka karena aku ayah kandungnya. Bentak Felix. Hak katamu. Saat Asriel tinggal denganmu apa kamu memberikan haknya sebagai anak? Aku pikir, kamu dapat menjaganya dengan baik karena dia anak kandungmu. Tapi apa? Kamu menghancurkan mental anakmu sendiri. Masih bisa kamu disebut sebagai seorang ayah? Balas Sea tak kalah keras. Asriel menonton semuanya, ia berdiri tak jauh mereka dengan mata memerah menahan tangis. Zain lebih dulu menyadari kehadiran Asriel, dia segera meraih lengan Sea yang terus berdebat dengan Felix. Tenangkan emosimu, ada Asriel. Bisik Zain. Jika Kai, anak itu belum mengerti tentang perdebatan kedua orang dewasa itu. Tapi Asriel, tentunya ia paham dengan apa yang sedang terjadi. Maka dari itu, saat melihat Asriel, Zain langsung meminta istrinya untuk diam. Tatapan Felix pun beralih menatap ke arah putra sulungnya itu. Asriel, Dedi datang menemuimu. Felix melangkah mendekati Asriel. Melihat itu, Sea akan menghalanginya. Namun, Zain justru menahan lengannya dan menatapnya seraya menggelengkan kepalanya. Asriel memandang ke arah Felix yang berlutut di hadapannya, matanya menatap lekat pria yang berstatus sebagai ayah kandungnya. Sejak ia kembali ke rumah sang momnyai, dedinya itu tak pernah datang menjenguknya. Hari ini, adalah pertama kalinya Felix datang untuk menjenguknya. Asriel, Dedi minta maaf. Dedi tidak tahu jika Mama Yasmin menyakitimu, maaf karena Dedi tak pernah mempercayai kata-katamu. Lirih Felix dengan menatap lekat ke arah mata sang putra. Air mata Asriel puluh, D4 danya terlihat kembang kempis. Kenapa Dedi baru percaya sekarang? Dia jahat, dia ingin Asriel pergi dari sana. Lirih Asriel dengan suara bergetar. Asriel dikurung dalam kamar kalau adek nangis hiks. Bukan Asriel yang buat dia nangis hiks. Di rumah Dedi, Asriel selalu menahan lapar. Dedi gak pernah percaya kalau istri Dedi jahat sama Asriel hiks. Felix meraih tangan Asriel, tetapi anak itu menepisnya. Namun, Felix terus-menerus memaksa untuk memegang tangan anak itu. Asriel berontak, tapi Felix tak menghiraukannya. Zain yang melihat itu segera bertindak, dia menyerahkan Kai pada Sea dan menghampiri Asriel. Lepaskan. Anaknya enggak mau kamu pegang.
Sentak Zain seraya menarik tangan Azril dari genggaman Felix. Kamu tidak berhak melarangku. Dia putraku. Aku ayah kandungnya dan kamu. Tak lebih dari sekedar ayah sambungnya. Sentak Felix seraya menegakkan tubuhnya dan menunjuk Zain dengan tatapan tajam. Kalau dia putramu, apa kamu bisa memaksanya seperti tadi? Dia ketakutan. Anak kandungmu takut padamu. Jangan semakin membuat mentalnya hancur. Perpisahan orang tuanya sudah menekan kondisi mentalnya. Jangan kamu tambah lagi dengan keegoisanmu itu. Desis Zain. Kamu tidak pantas berbicara seperti itu padaku. Geram Felix dengan tangannya yang terkepal kuat di sisi tubuhnya. Zain tersenyum menyeringai, aku sudah menikah dengan Sea, dan anaknya menjadi tanggung jawabku. Masih perlu dipertegas lagi. Buff. Zain. Sea berteriak kala melihat Felix justru memukul wajah Zain hingga membuatnya terjatuh. Tak sampai di situ, Zain membalas pukulan Felix. Kedua pria itu saling beradu kekuatan, membuat Azril segera berlari ketakutan ke arah sang momi. Sea langsung memanggil pembantu rumahnya. Ia menyerahkan kedua anaknya agar mereka tak menonton hal yang tidak baik saat ini. Berhenti. Berhenti. Teriak Sea tapi dihiraukan oleh kedua pria itu. Sea nekat berdiri di tengah kedua pria itu, bertepatan saat Felix akan melayangkan sebuah pukulan kembali pada Zain. Untungnya Felix tersadar, tangannya terhenti di udara. Matanya bersitatap dengan mata cantik milik mantan istrinya itu yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Keduanya saling menatap, dengan tatapan seperti 3 tahun lalu sebelum keduanya bercerai. Felix, kamu sudah menghancurkan segalanya. Pernikahan kita, dan segala impian yang kita bangun, kamu sudah menghancurkan segalanya. Kamu punya anak dengan Yasmin, fokus saja pada keluarga kecilmu itu. Untuk Azril dan Kai, aku yang akan membahagiakannya. Mereka tak butuh ayah sepertimu. Lirih Sea. Sea, mereka anakku. Aku berhak atas mereka karena aku ayah kandungnya. Sentak Felix dengan frustasi. Baru sekarang kamu mengatakan itu. Saat kamu berselingkuh dengan dia, apa kamu memikirkan tentang hak kedua anak kita? Apa kamu memikirkan dampak akibat perceraian kita pada mereka? Tidak. Kamu tidak memikirkannya. Kamu tidak berhak datang dan meminta hakmu sebagai seorang ayah. Sea langsung menarik Zain pergi, meninggalkan Felix yang mematung di tempat. Tubuh Felix terasa lemas, ia memandang ke arah punggung Sea dan Zain yang semakin berjalan menjauh. Sejenak, pria itu mengatur nafasnya. Dia datang, karena merindukan kedua anaknya. Tapi, dia justru mengetahui sebuah fakta jika mantan istrinya telah menikah kembali. Entah mengapa, ada perasaan tidak rela di hatinya melihat Sea bersanding dengan pria lain. Sementara itu, terlihat seorang wanita parubaya turun dari mobilnya dengan kacamata hitam yang bertengger apik di hidungnya. Hari ini dapat jatah arisan, aduh senangnya. Nanti sore ajak Sea sama Zain makan di luar deh. Kita makan-makan. Daisy baru saja kembali dari acara arisannya bersama teman-teman sosialitanya. Wanita parubaya itu masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang riang gembira. Namun, raut wajahnya berubah bingung karena melihat keadaan rumah yang terlihat sepi. Biasanya ada suara Kai yang bermain di ruang tengah. Tumben sepi, kemana? Daisy menghentikan langkahnya saat dirinya berpapasan dengan Felix yang akan keluar dari rumah. Wah, lihat siapa yang datang. Masih punya muka kamu kesini Masih punya nyali juga kamu ya? Sentak Daisy dengan tatapan tajam. Felix tak menghiraukan omelan Daisy, dia melengos begitu saja. Meninggalkan Daisy yang melongo menatap kepergiannya. Hi buaya darat. Main nyelonong aja. Gak ada sopan santunnya sama sekali. Untung aja udah jadi mantan. Heran,
Bisa-bisanya dulu Sea mau nikah sama laki modelan begitu. Gerutunya dan melanjutkan langkahnya yang sempat tertunda dengan perasaan yang kesal.